Ferdy Sambo, saudara. Ferdy Sambo ini saya nilai adalah seorang pengecut ya. Karena kemarin kita mendengar keterangan saksi dari keluarga korban diutarakan satu persatu dari Pak Kamarudin ya ke keluarga. Dan saya melihat dengan cermat, saudara. Ada 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 terungkap kembali ya kepedihan yang pertama yang waktu kita ikuti semenjak tanggal 12 Juli ya, 12 Juli. Saya akan mundur ke belakang sedikit, saudara. 12 Juli. 12 Juli kejadian begitu santer ya, santer. Dan sekarang keluarga mengutarakan dari awal juga, saudara. Keluarga mengutarakan dari awal ya, terus sampai yang terakhir yang keluarga dengar. Yang keluarga dengar di Jambi, saudara. Habis itu dilanjutkan dengan Pak Kamarudin. Pak Kamarudin pertama itu dia mengutarakan memang terus dari awal sampai ke belakang, saudara. Runut ya. Runut sampai Pak Kamarudin mengeluarkan kata-kata bahwa Putri Chandrawati ikut menembak Brigadir Joshua. Ya. Dan kita lihat ungkapan daripada keluarga. Habis itu saya melihat saudara-saudara kita, saudara, dari Propam, terutama dari Propam ya. Makanya saya bilang Ferdy Sambo ini, ya, Ferdy Sambo ini sang pengecut, pemecah belah ajudan dan kops ya, kops kesatuan daripada Propam. Propam ini kepolisian dirusak oleh Ferdy Sambo, saudara. Ya, kepolisian atau Propam ya, profesi dan pengamanan ini dirusak oleh Ferdy Sambo. Karena di situ Ferdy Sambo memerankan sebagai seseorang yang sepertinya tidak bersalah pada awalnya. Tapi begitu Kops Propam atau teman-teman Ferdy Sambo yang mengetahui bahwa Ferdy Sambo ini berbohong, saudara, akhirnya mereka mengetahui semua, termasuk adalah Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan ini adalah salah satu orang ya, dia perwira berbintang. Dia tuh tahu akhirnya bahwa Ferdy Sambo itu bohong, saudara. Jadi pertama diutarakan waktu pertama Ferdy Sambo telepon si Hendra ini, kan Hendra waktu itu mancing ada di Pluit, saudara. Dan itu masih berbohong. Terus berbohong sampai istrinya, ya kan? Istrinya pun juga istilahnya menyerang Ferdy Sambo. Bahwa Ferdy Sambo ini hanya membual, saudara. Ya, membual karena kepengecutan daripada Ferdy Sambo. Karena dia menjanjikan suaminya, ya, seperti si Ali ini yang dari Bandung ini, dia menjanjikan suaminya itu sebentar keluar dari penjara atau keluar dari tahanan di Kops Brimob. Tapi apa yang terjadi, saudara? Berlanjut sampai dipecat. Ya kan? Semoga saja ini semuanya karena imbas daripada kebohongan dan kepengecutan daripada Ferdy Sambo. Dan sampai sekarang, saudara, sampai detik ini pun ya, Ferdy Sambo tetap pengecut, saudara. Saya bilang, dia tidak mau mengakui kesalahan, saudara. Ini luar biasa ya. Dan di backup oleh para pengacaranya. Ya, di backup oleh para pengacaranya. Ferdy Sambo ini dibikin tidak bersalah, saudara. Dan berbeda jauh dengan kata-kata yang diutarakan tadi saya dengar oleh Henry Yosodiningrat. Henry Yosodiningrat adalah pengacara daripada Kops Brimob, ya, dari Kesatuan Brimob, Kesatuan Propam. Dia nggak tahu kalau ini pertama berbohong, saudara. Dan begitu dia tahu berbohong, dia tidak melakukan eksepsi. Ya, dia ikutin aja. Nanti kita mau istilahnya kalau sudah masuk ke materi kasus ini sendiri. Apa beda lagi yang diucapkan oleh Kiki Hermawan Sulistyo? Dia tahu bahwa Ferdy Sambo ini memang orang nggak benar. Ya, Ferdy Sambo ini adalah orang yang tidak benar, dan mungkin dia merasa, ya, dia melihat bahwa Ferdy Sambo masuk itu sampai jenjang bintang 2 itu banyak katrolanya, saudara. Begitu dia mendapat kasus, ya, mungkin sekarang ini kasus ini bukan yang pertama buat dia, tapi kasus ini menjadikan dia terlihat dia adalah pengecut karena dia tidak mau mengakui semua apa yang menjadi kesalahan daripada Ferdy Sambo. Dia dipecat, sudah selesai. Dia semestinya memang kepalang tanggung, saudara. Apa yang harus saya lakukan udah kepalang tanggung deh. Dia sekarang ingin meringankan daripada hukuman dia.
hukuman yang sangat berat, dan putrinya sekarang sudah terbelit dengan masalah juga. Dengan kasus ini putrinya juga ikut terbelit, saudara. Eh, Apalagi kalau Barada Eliezer yang sudah berkata, dia kan dengan Ibu Rosti ya, dia bilang kamu harus berkata jujur anakku, istilahnya sampai diundang anakku ya. Dia menginginkan Barada Eliezer berkata jujur, yang jujur banget deh. Karena Barada Eliezer juga sudah merasa, saudara, sudah merasa, dan pengacaranya pun Roni Talapesi juga sudah merasa Ferdi Sambo menyiapkan beberapa siasat. Dia bilang beberapa siasat itu, kalau pertama dia nanti Ferdi Sambo untuk menjebak si Barada Eliezer ini gagal, saudara, dia akan pakai siasat-siasat lagi. Dia akan mengorbankan yang namanya anak muda, saudara. Anak muda yang nggak tahu apa-apa, dibohong-bohongin atau ya sepertinya dibodoh-bodohin ya oleh Ferdi Sambo. Dia akan menjadikan Barada Eliezer ini tumbal, saudara. Wih, saya bilang kejam banget ya. Ini saya bilang semua anak buah daripada atau ajudan daripada Ferdi Sambo ini dipecah belah, saudara. Dengan adanya seorang Brigadir Joshua dikorbankan, ini kan antar teman sendiri akhirnya jadi saling mencurigai. Sampai detik ini pun kita lihat Ricky Rijal dengan Barada atau Eliezer, itu pasti ada sesuatu yang tidak enak. Karena di satu sisi Ricky Rijal ingin menolong, yang namanya masih menolong Ferdi Sambo. Di satu sisi Eliezer istilahnya dia akan berkata jujur. Kalau berkata jujur ya Ferdi Sambo, tapi dia sudah pasrah, saudara. Eliezer ini sudah pasrah. Saya akan berkata jujur, apapun hukum yang akan menimpa ke diri dia, ya, dia sudah pasrah, saudara. Dia sudah pasrah. Bagus begitu ya, saya melihat Eliezer. Jadi kemarin dia ada komunikasi dengan Ibu Rosti, ya kan? Terus Ibu Rosti juga mengutarakan semua apa yang dia inginkan. Dia ingin bahwa kasus ini berjalan supaya apa? Anak saya jangan difitnah. Saya melihat ini kekejaman daripada Ferdi Sambo dan pengecutnya Ferdi Sambo. Itu dia tetap ingin melakukan fitnahan, saudara. Padahal fitnah itu menurut pakar-pakar hukum itu tuh sebenarnya tidak ada, dan diada-adakan